Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 kelas TR3C Universitas Erlangga program studi Dedika Keperawatan akan memberikan edukasi pertolongan pertama pada luka bakar. Ibu-ibu pernah nggak sih mengalami kejadian seperti ini di rumah? Lagi masak air panas, tiba-tiba tumpah mengenai kulit anak kita atau keluarga kita. Kebanyakan orang akan panik dan mengoleskan odol, kecap, atau minyak. Padahal cara itu bisa membuat luka kita semakin parah loh, Bu. Apa sih luka bakar itu? Luka bakar adalah kerusakan jaringan yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu seperti api, panas, bahan kimia, listrik, atau radiasi. Luka bakar menyebabkan nyeri, kemerahan, melepuh, bahkan luka jaringan lebih dalam seperti terkena di otot, tulang, ataupun pembuluh darah. Lalu, apa aja sih jenis-jenis luka bakar? Jadi, luka bakar ada 4 jenis. Yang pertama yaitu luka bakar derajat 1 atau superficial yang dikategorikan ringan. Kenapa dikategorikan ringan? Karena luka bakar ini hanya mengenai bagian luar kulit atau epidermis. Tanda-tandanya seperti kemerahan, tanpa adanya rasa nyeri, kulit kering tanpa lepuhan, dan biasanya dapat sembuh 3-5 hari tanpa meninggalkan bekas luka. Selanjutnya yaitu luka bakar jenis kedua, yaitu luka bakar derajat 2 atau yang disebut dengan partial atau yang dikategorikan dengan sedang. Kenapa dikategorikan dengan sedang? Karena luka bakar ini memang mengenai epidermis, tetapi sebagian juga mengenai dermis. Untuk tanda gejalanya, kulit merah muda, basah, dan adanya lepuhan. Luka bakar ini memiliki rasa yang cukup nyeri dikarenakan ujung sarafnya masih utuh. Dan luka bakar ini bisa sembuh 2-3 minggu dengan perawatan yang tepat. Yang ketiga adalah jenis luka bakar derajat 3 atau dikatakan penuh. Luka bakar ini dikatakan penuh karena mengenai hampir seluruh lapisan jaringan kulit baik epidermis maupun dermis. Dan juga bahkan luka bakar ini bisa juga mengenai bagian lemak yang ada di bawah jaringan kulit. Lalu, tanda-tanda gejalanya apa aja sih? Yaitu yang pertama, kulit tampak kering, keras, berwarna putih pucat, coklat, ataupun hitam. Penderita luka bakar kategori ini jarang sekali merasakan sakit ataupun nyeri. Kok bisa? Karena saraf ujungnya sudah mati. Dan yang terakhir yaitu luka bakar derajat 4 atau dapat dikategorikan luka bakar sangat berat, dalam, dan ekstrim. Kenapa? Karena kerusakan jaringan pada luka bakar derajat ini sudah meluas hingga ke bagian tendon, otot, hingga ke tulang. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya yaitu terkena paparan panas yang sangat tinggi, seperti api besar ataupun arus listrik yang sangat tinggi. Untuk tanda dan gejalanya yaitu luka tampak hangus, berwarna hitam, dan pada seseorang yang mengalami kategori ini jarang sekali merasakan sakit, bahkan tidak merasakan sakit ataupun nyeri sama sekali. Kenapa? Dikarenakan sarafnya sudah rusak semua, sehingga seseorang tersebut tidak bisa merasakan sakit ataupun nyeri. Untuk yang terkena gejala ini tidak bisa diobati sembarangan ya, harus segera ditangani oleh tim medis dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Mitos versus fakta. Mitos yang pertama, luka bakar bisa diobati dengan odol, mentega, atau minyak. Faktanya, bahan-bahan tersebut bisa memperparah luka bakar, bahkan bisa menyebabkan infeksi dan luka tidak kunjung sembuh. Karena panas yang ada di dalam luka atau dalam kulit itu tidak bisa keluar karena bahan seperti odol dapat menutup pori-pori yang ada di kulit. Mitos yang kedua, luka bakar bisa langsung dikompres menggunakan es batu atau air dingin. Faktanya, bahan-bahan seperti es batu atau air dingin itu malah dapat membuat iritasi kulit karena suhu yang sangat ekstrim membuat area pada luka ini semakin parah atau bahkan bisa merah. Mitos yang ketiga, kalau ada lepuhan atau bleb yang isinya cairan bisa langsung dipecahkan. Faktanya, kalau ada lepuhan atau bleb yang isinya cairan itu tidak boleh langsung dilepuhkan atau dipecahkan. Bahkan itu adalah respon tubuh di mana
cairan tersebut melindungi luka yang ada di dalam bleb itu atau lepuhan itu tadi. Jadi kalau misalnya dipecahkan bisa membuat bakteri atau bahkan virus-virus bisa masuk ke dalam luka itu tadi dan malah memperparah lukanya. Halo semua, kadang di rumah kita bisa saja terkena luka-luka kecil seperti berkayak pisau, terkena air panas, ataupun terkena pucuk rokok yang masih menyala. Nah, di sini kami akan mengajarkan bagaimana cara merawat luka yang benar. Jika lukanya masih baru, bilas dulu dengan air mengalir selama 3-5 menit. Seperti ini yang kamu lakukan. Setelah dibersihkan, keringkan pelan-pelan pakai kasa bersih, jangan digosok ya. Lalu tutup dengan kasa atau perban supaya luka terlindungi dari debu dan bakteri. Jika tidak ada kasa, bisa menggunakan kain bersih. Tujuan dari membersihkan luka dengan air mengalir adalah untuk mengurangi rasa nyeri dan menghilangkan kotoran pada daerah luka. Keselamatan keluarga dimulai dari pengetahuan tindakan yang tepat. Tips jika tidak ada air mengalir, bisa kompres menggunakan kain yang lembab, tempelkan secara halus pada luka. Lalu, pastikan juga tidak menggunakan bahan tradisional seperti kecap, mentega, kopi, karena bisa menyebabkan infeksi. Lalu yang selanjutnya jangan lupa balut luka menggunakan kain bersih, pastikan juga kainnya tidak berbulu. Terima kasih sudah menyaksikan video edukasi penanganan luka bakar ini. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan memberikan penanganan pertama pada saat mengalami luka bakar seperti video edukasi yang sudah kami buat. Untuk informasi lebih lengkap dan terpercaya, segera konsultasikan dengan tenaga medis profesional. Bagikan video edukasi ini kepada banyak orang agar orang-orang tahu betapa pentingnya memberi perawatan luka bakar yang tepat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua.